Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang pertempuran Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fazal dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Evi Mesila. Saya Dwi Juliana. Saya Elvi Mariana. Saya Anastasia Ramadhani. Selamat menonton. Bye-bye. Halo guys, kenalkan nama saya Elvi Mariana Tisna Pitipulur. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang latar belakang Perang Surabaya. Nah, jadi kedatangan tentara sekutu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di mana pihak sekutu telah mengirimkan tentara ke Indonesia, termasuk Surabaya. Nah, mereka juga membebaskan tahanan perang dan juga memulangkan orang asing yang ditahan oleh Jepang. Nah, jadi mereka tidak datangnya itu tidak netral karena mereka datang bersama Nica. Nah, lembaga pemerintahan sipil Belanda yang ingin kembali menegakkan kekuasaan kolonialnya. Nah, yang selanjutnya itu ada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana ketegangan ini semakin memuncak ketika Belanda yang baru saja sampai di Surabaya yang ingin mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda. Nah, di atas Hotel Yamato ini menjadi Hotel Majapahit. Nah, tindakan itu dianggap sebagai pelecehan terhadap kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Nah, rakyat Surabaya ini juga segera mengepung hotel tersebut karena terjadinya perundingan yang gagal. Nah, para pemuda-pemuda Surabaya juga mereka berani memanjatkan tiang bendera dan juga merobek bagian birunya dan juga menyisakan bagian merah putih biru, merah putih. Nah, dan juga menyisakan mereka menjadi lambang kedaulatan Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada kematian Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945, di mana setelah insiden bendera terjadilah ketegangan semakin memuncak ketika para pasukan sekutu mereka dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, mereka juga mengeluarkan ultimatum dan juga mereka menyerahkan senjatanya. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1945, di mana Malabi ini telah tewas dalam insiden tembak-menembak di dekat Jembatan Merah, yaitu Surabaya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi pemberontakan Surabaya. Nah, jadi tepat pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi pemberontakan nih antara tentara Inggris dan pasukan Surabaya. Nah, pemberontakan ini semakin memanas sehingga akhirnya menewaskan tentara Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, kematian Malabi ini semakin membuat Inggris marah besar. Terus itu sebagai balasannya, Jenderal Robert Mangres mengeluarkan ultimatum nih. Nah, ultimatumnya itu dikeluarkan pada tanggal 9 bulan November. Terus itu isi ultimatum itu juga udah sangat jelas dan keras bahwa seluruh pemimpin serta pejuang Indonesia harus menyerahkan diri serta senjata yang mereka gunakan paling lambat pada tanggal 10 November. Nah, ultimatum yang dibuat oleh Robert Mangres ini juga ditolak mentah-mentah oleh rakyat Surabaya. Terus itu Bung Tomo dan Gubernur Suryo juga mengeluarkan ultimatum untuk mengajak seluruh
rakyat Surabaya menyerang balik pasukan tentara Inggris ini. Nah, selanjutnya itu tepat pada tanggal 10 bulan November 1945, tentara Inggris ini menyerang besar-besaran kota Surabaya. Mereka menyerang besar-besaran kota Surabaya ini dengan menggunakan jalur darat, laut, serta udara. Nah, walaupun pasukan Surabaya keterbatasan senjata, tetapi semangat juang mereka untuk bertempur ini sangat gigih, sehingga akhirnya mereka bisa bertempur selama 3 minggu. Nah, walaupun pada akhirnya Surabaya berhasil dikuasai oleh tentara Inggris, tetapi Inggris ini harus membayar besar atas banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, serta infrastruktur yang rusak parah. Nah, setelah itu juga mereka kan mengalami kerugian yang sangat besar tuh. Nah, itu juga yang menjadi alasan utama mereka untuk menarik seluruh pasukan mereka dari Indonesia dan tidak mau lagi kecampur dalam hal kekuasaan selanjutnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa perjuangan atau pertempuran Surabaya ini adalah bukti semangat rakyat luar biasa, rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia nih. Nah, maka untuk mengingatnya bakalan ada tuh Hari Pahlawan, yaitu tepat pada tanggal 9 bulan November. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan dampak Perang Surabaya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan semangat nasionalisme dan solidaritas. Nah, jadi pertempuran Surabaya ini merupakan salah satu simbol perlawanan heroik rakyat Indonesia, semangat merdeka ataupun mati yang digelorakan oleh para pejuang Indonesia untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat solidaritas di seluruh Indonesia. Adapun perjuangan area Surabaya yang memotivasikan daerah-daerah lain untuk terus melawan para penjajah. Nah, yang kedua itu ada dukungan internasional. Nah, jadi pertempuran ini tuh menarik dunia internasional seperti propaganda yang disiarkan oleh Bung Tomo untuk mendorong opini publik internasional seperti untuk mendorong dunia internasional untuk bersimpati kepada perjuangan Indonesia. Hal ini tuh akhirnya menekan Inggris dan juga Belanda serta dukungan politik dari berbagai negara seperti Mesir, India dan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif. Nah, yang pertama itu banyaknya korban jiwa. Nah, jadi pertempuran ini tuh banyak memakan korban jiwa, terutama dari para pejuang, warga sipil. Diperkirakan puluhan ribu rakyat gugur dalam pertempuran ini. Itu sudah termasuk dari para pejuang dan juga warga sipil yang tidak bersenjata. Nah, selanjutnya ada kerusakan infrastruktur. Nah, kota Surabaya ini mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah, seperti bangunan, jalan, dan juga jembatan. Ini diakibatkan serangan milik kota setelahnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dujdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari Perang di Surabaya. Penyebabnya itu ada 4. Yang pertama adalah kedatangan pasukan sekutu beserta Nica pada tanggal 25 Oktober 1945. Misi resmi mereka adalah untuk menculik tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang dan memulangkan mereka. Namun yang menjadi masalah adalah kemunculan para pasukan Nica atau Netherlands Indies Civil Administration yang menumpang di belakang para pasukan sekutu. Nica ini merupakan sebuah organisasi sipil kolonial Belanda yang memiliki ambisi untuk mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Kemunculan Nica ini memicu kecurigaan dan kemarahan para rakyat di Surabaya. Mereka merasa bahwa kemerdekaan yang baru saja mereka proklamasikan terancam. Lalu yang kedua itu ada insiden pengibaran bendera di puncak Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Pada saat itu, sekelompok orang Belanda yang tergabung dalam RAWI atau Recovery of Allied Pensionary of War and Internees yang menginap di Hotel Yamato. Mereka secara provokatif mengibarkan bendera merah putih biru milik Belanda di puncak Hotel Yamato tersebut. Insiden ini dianggap sebagai pelecehan atas kedaulatan Republik Indonesia dan memicu kemarahan para pemuda di Surabaya. Lalu mereka berbondong-bondong untuk datang ke Hotel Yamato tersebut dan meminta agar bendera yang mereka kibarkan itu segera diturunkan. Puncaknya, seorang pemuda bernama Sidik beserta Kusnowibo dan Haryono berhasil memanjat tiang bendera tersebut dan merobek bagian biru dari bendera tersebut dan mengerek kembali bendera merah putih sebagai lambang kedaulatan bangsa Indonesia. Insiden ini dikenal sebagai insiden bendera dan menjadi pemicu utama meletusnya perlawanan. Lalu yang
yang ketiga itu ada tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Jadi setelah serangkaian pertempuran, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk melakukan gencatan senjata. Namun di tengah-tengah perundingan, Jenderal A.W.S. Malabi atau dengan nama panjang Aubatin Walter Shorthorn Malabi tewas pada pertempuran baku tembak. Dan kematian Jenderal Malabi ini memicu kemarahan para pasukan sekutu. Yang keempat itu ada ultimatum sekutu dan penolakan ultimatum. Jadi atas balas kematian Jenderal A.W.S. Malabi, sebagai gantinya Mayor Jenderal C.R. Masrek atau dengan panjang Eric Carden Robert Masrek mengeluarkan sebuah ultimatum pada tanggal 9 September 9 November 1945 yang berisi tentang agar seluruh rakyat di Surabaya serta pemimpin menyerahkan senjata mereka serta menandatangani surat pernyataan mundur tanpa syarat. Ultimatum ini secara tegas ditolak oleh Gubernur Suryo. Dia disampaikan di sebuah siaran radio. Penolakan ini menunjukkan semangat para rakyat di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan penolakan ini juga memicu kemarahan para pasukan sekutu dan menjadi pemicu utama meletusnya perlawanan yang dilaksanakan selama 3 minggu dan berakhir pada tanggal 10 November 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fazal. Saya di sini akan menjelaskan pertempuran Surabaya. Nah, teman-teman, pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Terjadinya itu di Surabaya, yaitu ini adalah keberanian rakyat Indonesia untuk mempertahankan jajahan dari Inggris, yaitu bisa disebut dengan Inca atau dengan sekutunya. Itu sekutunya ini seperti kayak Amerika dan lain-lainnya itu. Terus pada tanggal 10 November 1945 itu terdapatnya di insiden Hotel Yamato, yaitu mereka itu mempasangkan bendera Indonesia di Hotel Yamato. Jadi mengapa dibilang mereka itu menaruh bendera di Hotel Yamato? Karena untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan, yaitu dengan keberanian, dengan teguh untuk mengusir penjajah dari Surabaya itu. Terus pada tanggal 21 November itu berakhirnya perang Surabaya. Ya, berakhir pada perang Surabaya pada tanggal 21 November 1945. Nah, jadi mengapa ini berakhir? Nah, berakhir perang Surabaya itu hancurlah semua kayak bangunan-bangunan infrastruktur semuanya itu. Karena di situ kan dahulunya itu pas mereka perangnya itu semua bangunan hancur. Ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kami akhiri apabila ada kesalahan dari video kami juga belajar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.